adik-adik semua, puji Tuhan kita berjumpa lagi di pagi hari ini. Kita akan beribadah kepada Tuhan, kita akan bersekutu kepada Tuhan. Namun sebelum itu kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami akan beribadah, bersekutu kepada Tuhan. Berikan kami hati yang baru, supaya kami boleh kembali diisi oleh hadirat Tuhan, sehingga kami boleh menikmati Tuhan dalam persekutuan ibadah kami di pagi hari ini. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami dalam tangan Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, dan kami siap akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian kasihnya seperti sungai. Tiba saatnya adik-adik akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu kita angkat pujian, terlalu banyak yang Tuhan telah beri.
Tuhan, kakak minta semuanya tetap lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami boleh ada sampai pada pagi hari ini. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap nafas kehidupan yang masih Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan kalau kami masih Tuhan diizinkan Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun melalui media online Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga Tuhan setiap kami Tuhan yang akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, sehingga Tuhan firman yang disampaikan Tuhan kepada kami Tuhan, boleh Tuhan menjadi suatu kekuatan yang baru Tuhan, boleh Tuhan kami lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga firman yang disampaikan Tuhan tidak berlalu sia-sia di dalam kehidupan kami Tuhan, melainkan firman yang disampaikan Tuhan boleh terus bertumbuh di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan kebenaran firman-Mu ini Tuhan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, pada pagi hari ini kakak akan bercerita firman Tuhan tentang sakit hati. Ayo, siapa yang di sini pernah merasakan sakit hati? Kakak yakin adik-adik semua pasti pernah merasakan sakit hati. Tapi adik-adik tidak menyadari bahwa adik-adik sedang sakit hati. Nah, pada pagi hari ini kakak minta semuanya untuk duduk diam, fokus mendengarkan firman Tuhan, tidak ada yang jalan-jalan, sehingga firman Tuhan yang kakak sampaikan ini boleh adik-adik lakukan di dalam kehidupan adik-adik semua. Oke? Nah, pada pagi hari ini kakak juga akan memberikan gambar, dan nanti kakak akan menjelaskan gambarnya, dan nanti adik-adik harus perhatikan ya. Nah, sekarang kita masuk ke gambar. Nah, ini ada hati hitam. Hitam itu artinya gelap, tidak bercahaya. Nah, siapa yang mau punya hati seperti ini? Kita lihat ya dalamnya ada apa aja. Yang pertama ada dendam. Ayo, siapa di sini adik-adik yang memiliki rasa dendam di dalam hati adik-adik semua? Kira-kira itu boleh nggak sih ditaruh di dalam hati adik-adik semua? Tentunya itu tidak boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena itu merugikan diri kita adik-adik. Kita harus menjaga hati kita untuk menjauhi hal ini. Kita harus menanamkan hati kita dengan hal-hal yang baik. Kalau ini dendam, tentunya sangat tidak boleh. Nah, yang kedua ada apa ya kira-kira? Yang kedua ada benci. Ayo, kakak mau tanya adik-adik di sini siapa yang memiliki rasa benci? Mungkin rasa benci dengan teman, dengan saudara, dengan orang tua. Siapa yang memiliki rasa benci? Tentunya benci itu tidak boleh dilakukan di dalam kehidupan kita. Apalagi kalau benci itu kita simpan di dalam hati kita, itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena benci adalah hal yang dapat membuat hati kita hitam seperti ini. Emang adik-adik mau hati seperti ini, hati yang hitam, hati yang gelap? Tentunya adik-adik tidak mau kan memiliki hati yang seperti itu. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjaga hati kita. Nah, yang ketiga, tadi kan dendam udah, benci udah. Yang ketiga apa nih? Ketiga, marah dan kesal. Nah, di sini kakak mau tanya, siapa yang suka marah-marah sama siapa yang suka kesal? Kakak mau tanya, kira-kira kalau kita marah-marah enak gak ya? Atau kira-kira kalau kita kesel sama orang lain enak gak ya? Tentunya tidak enak adik-adik. Tentunya membuat kita rugi, karena kita menyimpan amarah dan kekesalan di dalam hati kita. Seperti yang kita tahu, kita harus menjaga hati kita dari segala macam hal-hal yang seperti ini nih. Seharusnya hal-hal seperti ini tuh kita buang jauh-jauh supaya tidak
tertanam di hati kita. Nah, pasti adik-adik mengerti kan bahwa kita harus menjauhi hati yang hitam ini, karena hati yang hitam ini tidak baik. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh memiliki hati yang seperti ini. Tentunya mungkin ini sulit dilakukan oleh adik-adik semua, tapi kakak yakin kalau adik-adik mau merubah hati adik-adik dan adik-adik mau mengandalkan Tuhan, kakak yakin pasti hati adik-adik tidak akan seperti ini. Hati adik-adik akan menjadi hati yang baik, hati yang murni, tidak seperti ini, menyimpan segala kepahitan di dalam hati adik-adik semua. Ayo, adik-adik masih mau memiliki hati seperti ini? Kakak tidak mau, karena kakak tahu kalau hal ini tidak boleh dilakukan di dalam kehidupan kita. Walaupun seringkali kita diperhadapkan dengan orang-orang yang membuat kita kesal, yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita kecewa, tapi kita tidak boleh melakukan ini. Ingat ya adik-adik, kita tidak boleh membalas dan menyimpan semuanya di dalam hati kita, karena kita harus menjaga hati kita dari segala kewaspadaan, seperti yang firman Tuhan sampaikan kepada kita. Nah, terus kakak akan memberikan gambar yang kedua nih. Ini gambar hati merah. Nah, kira-kira bagusan hati hitam atau hati merah? Kakak sih lebih suka hati merah, karena di dalam hati merah ini apa ya? Kita lihat ya. Yang pertama, tidak ada dendam. Nah, kalau kita tidak memiliki rasa dendam, hati kita akan seperti ini adik-adik. Hati kita bukan hitam lagi, tapi hati kita akan seperti ini, menjadi hati yang bagus, hati yang murni dari segala kepahitan. Nah, terus apa lagi ya? Tadi kan pertama tidak dendam. Yang kedua apa ya? Tidak membenci. Nah, itu tidak membenci adik-adik. Kita tidak boleh membenci, sehingga hati kita menjadi hati yang baik. Tidak seperti ini kan, pasti adik-adik tidak mau kan hati seperti ini. Nah, kita harus menjaga hati kita. Kita tidak boleh membenci orang lain yang membuat kesalahan kepada kita atau yang membuat kecewa kepada kita. Itu tidak boleh ya adik-adik. Nah, yang ketiga tadi kan kesal dan amarah ya di sini. Nah, di sini kesal, tidak boleh kesal dan amarah. Nah, kita tidak boleh kesal dan marah. Coba, pasti kesal dan marah sering banget kan adik-adik lakukan di dalam kehidupan adik-adik semua. Tapi kakak yakin kepada adik-adik semua, pasti adik-adik mau merubah semua itu. Adik-adik tidak mau memiliki hati yang hitam lagi, tapi adik-adik mau memiliki hati yang merah, hati yang baik, hati yang murni dari segala sakit hati yang ada. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki hati seperti Tuhan Yesus. Hati yang baik, hati yang murni, hati yang tidak menyimpan segala kejahatan dan segala dendam di dalam hati kita. Nah, adik-adik, kakak yakin walaupun ini sulit untuk kita lakukan, tapi kakak yakin kalau adik-adik mau berubah dan adik-adik mau mengandalkan Tuhan, kakak yakin pasti adik-adik bisa membuang nih yang hati hitam ini jauh-jauh dari hati adik-adik semua, sehingga hanya ada hati ini di dalam adik-adik semua. Puji Tuhan, kakak sudah menyampaikan firman Tuhan sampai sini. Kakak yakin apa yang kakak sampaikan pada pagi hari ini itu tidak berlalu sia-sia. Kakak yakin adik-adik mendengarkan firman Tuhan yang kakak sampaikan. Kakak yakin dan percaya semua adik-adik pasti mau merubah diri adik-adik untuk mendapatkan hati yang seperti ini. Puji Tuhan, firman Tuhan kakak sampaikan sampai sini. Kakak yakin adik-adik semua sudah fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita mau berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kita akan akhiri ibadah ini. Mari semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa untuk firman Tuhan.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh ada sampai saat ini. Itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan, Kau sudah memimpin Tuhan penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, sehingga Tuhan firman ini disampaikan Tuhan yang sudah kami dengar Tuhan, boleh kami tanamkan Tuhan di dalam hati kami Tuhan, sehingga Tuhan kami Tuhan boleh menjauhkan Tuhan segala macam sakit hati Tuhan yang ada di dalam hati kami Tuhan, boleh kami jauhkan Tuhan di dalam hati kami Tuhan, sehingga hanya Tuhan ada hati yang baru Tuhan, hati yang murni di hadapan Tuhan, hati yang sama seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, berkati anak-anak Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan, sehingga Tuhan firman ini Tuhan tidak berlalu dengan sia-sia Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan kalau Tuhan sudah memimpin ibadah pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau sangat baik di dalam ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan menutup Tuhan ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, sampai bertemu minggu-minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.